Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam Sumut Kriminal, program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Irwan Saragi, inilah Sumut Kriminal selengkapnya. JHS, mantan anggota kepolisian ini terpaksa ditembak kakinya oleh petugas Polsek Medan Timur yang melakukan penyergapan saat tersangka bersama dua rekannya H dan T sedang pesta narkoba di Jalan Bukit Barisan Gang Pandan, Medan, Sumatera Utara. Langkah ini diambil oleh petugas karena mantan anggota polisi ini berusaha melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada salah seorang anggota polisi. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam dan alat hisap sabu-sabu. Dari catatan kepolisian, mantan anggota Polres Simalungun ini dipecat karena lari dari tugas pada 2015 silam. Tersangka juga diketahui baru bebas dari Lapas Tanjung Gustam Medan pada Desember 2019 lalu atas kasus pencurian sepeda motor. Rumahnya di Jalan Bukit Barisan dilakukan perlawanan oleh tersangka dengan menggunakan golok dan garukan. Pelaku ada polisi ya bang, benar bang? Menurut informasi dia mantan polisi, disersi pelarian dari polisi, pecatan. Karena secara refleks saya ngambil ini, tapi enggaknya saya balik lagi pada lengkap, balik gantian ini saya bawa, enggak, istilahnya refleks aja gitu bang. Pada saat digerebek lagi mati? Enggak, udah jam dibersihkan. Udah selesai? Udah lama dipecat bang? Tahun berapa? 2015. Akibat perbuatannya, mantan anggota polisi ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu kasus narkoba dan penyerangan terhadap petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Inilah rekaman CCTV saat pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di salah satu lokasi parkir di Jalan Karya Dharma, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Kedua pelaku dengan lihai menggasak sepeda motor milik warga yang sedang melakukan transaksi di mesin ATM. Kasus tersebut terungkap setelah petugas mempelajari rekaman kamera pengintai. Berbekal rekaman tersebut, petugas berhasil membekuk 3 pelaku, 2 diantaranya BY dan IB, terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat diamankan. Petugas juga masih memburu rekan pelaku lainnya. Diduga komplotan ini kerap beraksi di wilayah Kota Medan dan Deli Serdang. Sementara dari tangan satu rekannya yang merupakan penada, petugas mengamankan belasan sepeda motor. Para pelaku diketahui adalah komplotan spesialis pencuri sepeda motor yang telah berulang kali melakukan aksinya di berbagai lokasi di kawasan Medan. Dari hasil pemeriksaan petugas, kedua pelaku BY dan IB merupakan residivis kasus serupa. Keduanya bahkan telah belasan kali beraksi hingga keluar masuk penjara. Kita amankan terkait kasus pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 4 di wilayah Polsek Deli Tua. Kita lakukan cek dan olah TKP, selanjutnya melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 6 Juli teridentifikasi pelaku berada di rumahnya. Kita langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku. Setelah itu kita kembangkan untuk penadah sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Kita kejar sampai ke Namol Rambe. Pelaku penadahan kita amankan berikut 6 sepeda motor diperkirakan hasil dari kejahatan. Dalam penangkapan ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya kunci letter T, ponsel, sejumlah sepeda motor, serta kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Deli Tua. Ketiga pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Daniel Pekuali,
melaporkan untuk Evarina TV. Beginilah rekaman CCTV saat pelaku akan mengawali aksi perampokan terhadap Roniawan alias Ateng. Pelaku yang datang dengan berjalan kaki memantau rumah kakek berusia 75 tahun, warga Jalan Teku Cikditiro, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku menerobos masuk ke dalam rumah korban dan menyergap serta menganiaya korban. Mendapat serangan mendadak, korban sempat berusaha melakukan perlawanan. Namun upaya perlawanan yang dilakukan korban tidak berhasil menggagalkan aksi pelaku. Bahkan korban pasrah saat pelaku menyikat dompet miliknya berisi uang tunai senilai 3 juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Korban mengatakan sempat berusaha mengejar pelaku sembari berteriak minta tolong. Namun upaya korban tidak berhasil karena pelaku menghilang. Dipain aja sama pelaku itu aja. Belum, masih bingung. Wah, oh di depan. Oh, Yang ngebut ini enggak hitam. Oke, oh, Aceh melawan lah, melawan dan dia Oh, Aceh saat itu melakukan perlawanan. enggak, bukan lawan untuk pakai apa kunci. Iya enggak terasa. Hingga kini kasus perampokan menimpa kakek berusia 75 tahun tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Tiga pelaku jaringan pengedar narkoba bernama Sulaiman alias Agam, Irfansyah dan Marzuki alias Zuki ditangkap petugas Polres Pelabuhan Belawan di 3 tempat terpisah di kawasan Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, ketiga pelaku merupakan jaringan pengedar narkoba di kawasan pesisir Belawan yang memanfaatkan suasana di tengah pandemi COVID-19 di 21 kecamatan di Kota Medan zona merah untuk mengedarkan barang haram tersebut. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 261 gram dari 3 pelaku yang dapat menyelamatkan 3.000 anak bangsa dalam memberantas peredaran narkoba tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan penjagaan di kawasan rawan kejahatan dan peredaran narkoba terus digalakkan guna memutus mata rantai peredaran narkotika. Kita tidak henti-hentinya memerangi kejahatan yang ada khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Setiap saat kita tetap siaga, tetap siap mengantisipasi itu dengan melakukan patroli bersama, menjaga persimpangan-persimpangan dan memapping tempat-tempat rawan yang sering terjadi. Ini kita selalu upayakan untuk melakukan patroli. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku mendekam di teralis besi Polres Pelabuhan Belawan. Polres Pelabuhan Belawan juga berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk mengejar bandar besar yang sudah diketahui identitas dan keberadaannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. JA pria 28 tahun warga Cigiringsing, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, tak dapat berkutik pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap dirinya di salah satu bus asal Aceh menuju Medan. Dari tangan tersangka,
petugas menemukan 30 bal ganja kering seberat 30 kg yang tersimpan dalam tas dan koper yang disimpan di bagasi bus. Dari lokasi razia, tersangka kemudian digiring ke Mapolres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada petugas, tersangka yang berprofesi sebagai driver ojek online mengaku berangkat dari Bandung menuju Aceh karena dijanjikan pekerjaan oleh seseorang. Sesampainya di Aceh, ia kemudian disuruh berangkat ke Medan dengan bus umum sambil membawa 1 koper dan 1 tas tanpa mengetahui isinya. Ia dijanjikan upah 10 juta rupiah setelah sampai di Medan. Dari upah yang dijanjikan, tersangka baru menerima uang sebesar 3 juta rupiah yang sudah digunakan tersangka untuk membeli tiket pesawat dari Bandung menuju Aceh. Tersangka mengaku tidak mengetahui jika paket yang hendak diantarkan tersebut berisikan ganja. Dari Banda Aceh, berapa banyak itu Bang? Setelah dibuka 30 kilo. 30 kilo? 30 bal ya. Rencanaan dari mana? Bawa kemana tuh Bang? Ke Medan. Ke Medan. Upah yang Abang terima berapa? 3.500.000. 3 juta. Abang warga mana sih Bang? Marbun. Warga mana Bang? Warga Bandung. Warga Bandung. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Firman Immanuel Peranginangin mengatakan, dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti sebuah tas ransel hitam merah yang berisi ganja sebanyak 10 bal, koper biru berisi ganja sebanyak 20 bal, dan 1 unit handphone. Lintas Medan Stabat, yang mana tepatnya di Sekarang, kami tangkap seorang laki-laki orang Bandung di bis antar lintas, dan kita amankan, kita periksa, ternyata ada ganja lebih kurang 30 bal atau 30 kg. Petugas melakukan razia pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas dan mendapatkan seseorang penumpang yang duduk di bangku nomor 07, 08 di belakang sopir, serta menemukan barang bukti yang disimpan di dalam bagasi bus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Simpang perkebunan tanah gambus PT Skopindo Kecamatan 50, Kabupaten Batubara mendadak ramai. Keramaian dipicu adanya seorang pria yang diamankan security perkebunan. Salah seorang security perkebunan, Denny Setiawan, mengatakan pria yang tidak dikenal itu masuk dengan mendorong sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BK2680 TBC. Saat hendak ditolong warga, pria tersebut malah menolak dan mendorong sepeda motor ke ujung palang. Dengan dalih kehabisan bensin sepeda motornya, pria tersebut pun meminjam obeng pada security. Melihat kejadian tersebut, petugas pun langsung memanggil atasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut. Saat diperiksa, petugas menemukan kunci T yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kejadiannya ya kan, dia masuk situ, ya kan. Dari ujung sana dia dan dorong kereta. Datang orang sini, warga sini ditolongi kok malah nggak mau dibantui, ya kan. Ke situ dia ke Palang, tapi di ujung dia, di ujung. Di sana ada ke posku, pinjem obeng, katanya alasan minyaknya habis, ya kan? Minyak habis kami tengok lah, kok bingung nih dia gregeli itu, ya kan? Kami tanya KTP sama surat nggak ada, kami panggil lah papam sini. Polisi yang datang langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke Polres Batubara guna pemeriksaan lebih lanjut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Toyok warga Simpang 4 Marbau, Labuan Batu Utara diringkus TK Polsek Marbau saat berada di salah satu hiburan malam di kawasan Jalan Bypass Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. AKP Joni Pasaribu selaku Kapolsek Marbau menjelaskan, penangkapan pelaku atas informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku sendiri merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari lembaga permasyarakatan. Pelaku diringkus setelah sebelumnya kembali beraksi di 4 lokasi di wilayah Marbau.
dan telah membawa kabur 3 unit sepeda motor. 2 diantaranya berhasil diamankan dan menjadi barang bukti beserta kunci T dan handphone hasil kejahatan. Baik, terima kasih. Sedikit kami jelaskan terkait dengan penangkapan si RA alias Toye ini, di mana dia adalah pelaku residivis terkait dengan kasus curat. Berkat kerjasama dan informasi dari masyarakat, tim TKP Polsek Merbau melakukan penangkapan terhadap tersangka RA alias Toye ini di KP Atik di Jalan Baru Rantu Prapat. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Untuk seluruh masyarakat yang menjadi korban tindak pidana kejahatan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Farina TV. Tim Satuan Reskrim Polres Tanah Karo berhasil menangkap tersangka pembunuhan sadis di Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tersangka tega menghabisi nyawa istrinya dengan menggunakan gagang cangkul dikarenakan cemburu karena sang istri memiliki pria idaman lain. Menurut pemeriksaan di kepolisian, tersangka tega menyiksa korban mulai dari pagi hingga malam hari. Korban disiksa dengan cara dipukul pada bagian tubuhnya, yang menyebabkan seluruh bagian tubuh korban mengalami luka lebam dan memar. Bukan hanya itu, tersangka juga menjerat leher korban yang menyebabkan korban meninggal dalam keadaan lemas. Usai mendapat laporan dari masyarakat, petugas kepolisian langsung turun ke lokasi untuk mengamankan tersangka beserta barang bukti gagang cangkul yang digunakan untuk melukai korban. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kebanjahe untuk dilakukan autopsi. Telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh Fauja Tulohia alias Rizal, yang mana korbannya adalah istrinya sendiri, di mana tersangka tersebut melakukan penganiayaan mulai dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam, mengakibatkan luka memar, luka bacok, dan luka gores, di mana setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa jam 05.30 WIB hari Selasa kita melakukan cek TKP dan benar bahwa korban tersebut telah meninggal dunia. Tersangka terancam pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, serta pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Farina TV. Penggerebekan ini dikarenakan adanya laporan dari warga yang sudah sangat resah, di mana setiap harinya rumah milik salah seorang warga dijadikan tempat kumpul-kumpul dan diduga tempat transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan warga, petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pengintaian. Setiba di lokasi, petugas langsung menggerebek masuk ke dalam rumah. Petugas mengamankan 4 laki-laki dan 1 wanita. Setelah digeledah satu persatu, petugas akhirnya berhasil menemukan 2 bungkus plastik putih ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu. Barang bukti tersebut diduduki salah seorang ibu rumah tangga bernama Fatma, warga Jalan Taman Bahagia, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kapolres Tebing Tinggi melalui Kasat Narkoba mengatakan penangkapan seorang yang diduga pengedar narkoba dikarenakan adanya laporan dari warga. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya adanya pelaku pengedar narkoba. Jadi dekat informasi tersebut kita melakukan penyelidikan. Kemudian setelah kita yakin dengan informasi itu kita lakukan penangkapan, maka dapat kita tangkap 1 orang wanita berinisial PT, dan dari tangan beliau kita dapatkan 2 paket kecil sabu. Kini ibu rumah tangga bersama barang bukti langsung diamankan petugas ke Mapolres Tebing Tinggi guna proses lebih lanjut. Alex Garingging melaporkan untuk Farina TV.
Pemirsa, demikian Sumut Kriminal. Kriminal bukan untuk ditiru, namun agar kita lebih waspada dan hati-hati. Saya Irwan Saragi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.